Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusrendi Ramadan, biasa dipanggil dengan Rama. Saya saat ini adalah mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS di disiplin ilmu budaya saraf, Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Perkenalkan, saya pada pagi hari ini mempresentasikan tentang tugas saya di filsafat ilmu dengan topik peran filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan lebih bermoral. Dengan judul yang saya ajukan adalah yaitu sebuah harapan melalui vaksin COVID-19. Baik, karena waktunya singkat, kita langsung saja. Ya, ini adalah gambaran negara kita ya, Indonesia, yang mana negara kita adalah negara kepulauan. Jadi akses untuk dari satu pulau ke pulau yang lain itu tidak semudah seperti akses negara yang hanya terdiri dari satu pulau. Kita harus melewati batas-batas laut, kemudian juga melalui transportasi yang tidak mudah. Nah, dalam munculnya pandemi COVID-19, itu pertama kali muncul adalah di China tahun 2019 akhir. Pada saat itu, negara kita sudah waspada dengan adanya COVID-19, tapi masih belum masuk ke negara kita. Pada saat COVID pertama kali masuk ke Indonesia, itu mungkin penyebarannya harusnya bisa lebih lambat dibandingkan dari negara-negara lain yang tipenya bukan negara kepulauan. Kenapa? Karena COVID ini ikut di mobilitas manusia. Sedangkan di negara kita, mobilitasnya itu dari satu pulau ke pulau yang lain cenderung lebih memerlukan effort atau usaha. Seperti lewat kapal laut, melalui pesawat, kemudian kalau lalu lintas darat juga harus melewati penyeberangan-penyeberangan. Nah, namun penyebaran COVID-19 di Indonesia itu terus berlangsung, ya, baik melalui transportasi udara yang sudah saya jelaskan, kemudian transportasi laut, kapal laut, dan transportasi darat. Akhirnya sekarang COVID ini telah menyebar di seluruh wilayah kepulauan di Indonesia. Dan sampai saat ini sudah sangat banyak sekali yang terinfeksi COVID-19. Nah, ini sebagai gambaran, dulu aktivitas kita sebagai masyarakat itu seperti ini ya, bebas, masih tidak perlu physical distancing, tidak perlu memakai masker ya, mobilitas masih tinggi, kemudian ikut transportasi darat masih mudah ya, tidak perlu khawatir dan lain sebagainya. Nah, ini aktivitas di rumah sakit ya, di mana interaksi antara dokter dengan pasien ataupun perawat dengan pasien itu masih belum ada sekat atau batas ya. Dokternya tidak perlu pakai hazmat, tidak perlu pakai masker ya, pasiennya pun begitu. Kecuali memang di ruang-ruang isolasi, tapi dalam kesehariannya gambarannya seperti ini ya. Nah, ketika COVID-19 menyerang, maka terjadi perubahan drastis dalam penanganan di rumah sakit oleh tenaga kesehatan. Ya, itu yang bisa dilihat, nakes atau tenaga kesehatan sekarang harus memakai cover-arm atau hazmat dengan level perlindungan level 3. Pakai masker N95 berlapis, pakai Google, kemudian pakai face shield, ya, pakai handscoon, pakai obat. Jadi terjadi perubahan drastis dalam manajemen atau penanganan kesehatan di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Nah, seiring bertambahnya jumlah yang terinfeksi COVID-19, maka yang masuk ke rumah sakit untuk dirawat itu juga semakin banyak. Nah, sedangkan kondisi di ruang perawatan saat ini seperti ini ya, di mana nakes tidak lagi seperti gambaran sebelumnya, yaitu bisa mudah keluar masuk dalam ruang perawatan, tapi sekarang harus terlindungi dulu dengan menggunakan APD level 3. Nah, ini tentunya satu, membatasi interaksi. Kemudian yang kedua, ini membuat pelayanan itu tidak secepat dulu sebelum adanya COVID-19. Nah, seiring dengan bertambahnya kasus COVID-19, tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID itu juga semakin banyak.
sehingga tenaga kesehatan sampai di titik di mana jumlah tenaga kesehatan itu terbatas, tapi jumlah pasien itu semakin meningkat. Ini adalah ilustrasi yang dikhawatirkan terjadi ya, yaitu kelelahan oleh tenaga kesehatan. Kelelahan yang terjadi itu bisa mengakibatkan tenaga kesehatan lebih rentan untuk terinfeksi COVID-19. Dan jika terinfeksi bisa menimbulkan gejala yang lebih berat, karena kondisi imunitasnya jadi rendah, karena kecapeannya atau kelelahan. Namun apakah kita menyerah? Tentunya tidak ya. Kita harus tetap semangat dalam memerangi virus COVID-19 ini. Nah, sekarang kita sampai di era di mana vaksinasi itu sudah mulai pesat dikembangkan. Bahkan di Indonesia kemarin Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia itu sudah divaksin COVID-19. Sekarang kita bahas bagaimana sih peran vaksin secara keilmuan filsafat ya. Nah, jadi dalam perkembangan vaksin itu tidak terlepas dari keilmuan filsafat. Di sini saya mengambil di 3 keilmuan di dalam ilmu filsafat, yaitu secara ontologi keilmuan, epistemologi keilmuan, dan aksiologi keilmuan. Nah, bagaimana manusia itu bisa terinfeksi COVID-19? Jadi begitu virus itu masuk, maka di dalam tubuh manusia itu akan diserang oleh antibodi atau sistem imunitas yang sudah ada ya, atau innate immunity. Nah, imunitas yang ada itu akan mengenali permukaan virus, kemudian akan membentuk antibodi, sehingga terjadi perlawanan terhadap virus yang masuk. Masalahnya adalah virus yang masuk ini terjadi di saluran napas dan paru, di mana paru itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang merupakan komponen metabolisme penting sistem respirasi di dalam tubuh manusia. Jika proses ini gagal atau terjadi kerusakan yang hebat di paru, maka akan terjadi kegagalan dari sistem respirasi. Inilah yang paling ditakutkan. Nah, sehingga pasien atau orang tersebut jatuh dalam kondisi gagal napas, yang akhirnya perlu penanganan lebih lanjut dan mungkin bisa jatuh dalam kondisi yang berat ya, yang sukar atau sulit untuk ditangani. Sehingga muncullah ini pembuatan vaksin. Nah, proses pembuatan vaksin tentunya tidak mudah ya. Nah, bagaimana proses pembuatan vaksin itu ditinjau dari sisi ontologis atau objek. Nah, objeknya itu adalah manusia itu sendiri ya, baik dari sisi imunitasnya, daya tahan tubuhnya, atau dari sisi demografinya manusia tersebut ya, dan ditinjau juga dari sisi virusnya, yaitu berupa virulensinya. Itu adalah pandangan ontologis dari filsafat ilmu terhadap perkembangan vaksin. Nah, bagaimana vaksin dibuat? Vaksin dibuat dengan cara satu bisa dengan live attenuated atau virus yang dilemahkannya. Kemudian bisa juga virus yang dimatikan atau komponen virus yang diambil. Nah, dibuat ke dalam vaksin dengan harapan begitu dia disuntikan ke dalam tubuh manusia, ini bisa merangsang respon imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, ini begitu dia dimasukkan, diharapkan dia memicu proses terjadinya pengenalan oleh sistem imunitas tubuh, sehingga tubuh kita membentuk antibodi khusus untuk melawan COVID-19. Nah, namun dalam pengembangan vaksin itu tidak terlepas dari metode ya, sebelum dia di-approve atau disetujui. Vaksin approval itu memerlukan metode yang panjang. Nah, ini adalah pandangan dari filsafat dari sisi epistemologi ya, dari sisi metode pengembangan ilmu. Nah, jadi sebelum disetujui atau di-approval, dia harus melalui tahap-tahap tertentu, metode-metode tertentu yang sesuai dengan pandangan epistemologi dalam ilmu filsafat. Nah, metode-metode ini kemudian dikembangkan melalui eksperimen-eksperimen yang harus mengikuti fase-fase ini, fase preklinik, klinik, approval, dan distribution. Fase preklinik itu adalah fase di hewan coba. Ini adalah biasanya tikus ya. Nah, kemudian setelah melewati fase preklinik, ketika dia sukses dalam metode ini, kemudian fase klinik, di mana orang-orang dipilih, yang orang terpilih ini harus menyetujui atau menandatangani persetujuan sebagai objek dari penelitian untuk vaksin. Ketika dia lolos uji klinik, maka di-approve oleh Food and Drug Administration-nya FDA. Setelah dia di-approve, baru dia bisa didistribusikan ke seluruh penjuru dunia, seluruh rumah sakit, untuk dipakai ya. Nah, metode-metode yang dilalui tadi itu adalah metode yang dipakai dalam proses penelitian. Yang mana metode tersebut telah dijelaskan secara epistemologis di bidang keilmuan filsafat ya.
di mana ilmu itu akan bisa diterima kalau sudah melewati serangkaian metode-metode sehingga bisa dibuktikan ya bahwa keilmuan tersebut benar adanya. Nah, kemudian dari sisi aksiologis, apa sih sebenarnya manfaat? Nah, itu sebenarnya kita bicara manfaat kalau di sisi aksiologis. Apa sih sebenarnya manfaat dari pengembangan virus ini? Manfaatnya tentu sangat banyak ya. Selain membuat manusia itu tetap sehat, di mana ketika ada antibodi dalam tubuh sehingga begitu terpapar oleh virus COVID-19 tidak sakit ya, itu manfaat yang paling besar yang pertama. Kemudian jangan lupa bahwa ada manfaat yang lain di balik pengembangan di balik pengembangan vaksin virus COVID-19 ini, yaitu di sisi manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat budaya, semuanya ada ya. Semuanya terdampak akibat COVID-19. Ekonomi jadi turun, perusahaan-perusahaan tidak bisa produksi semasif sebelumnya, kemudian pariwisata menjadi sepi atau sunyi, ya, pendapatan orang semuanya menurun, pendidikan berubah, tidak bisa tatap muka langsung seperti dulu lagi, ketemu guru. Nah, dengan harapan bahwa ketika ada vaksin ini, semuanya bisa dikembalikan meskipun tidak secara drastis dan secara cepat. Jadi bertahap bisa dikembalikan seperti semula. Itu adalah manfaat-manfaat dari sisi pandangan aksiologi ilmu filsafat terhadap pengembangan vaksin COVID-19. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai tugas pembuatan video saya ini. Sebelumnya ini adalah pernyataan penyusun. Jadi di sini saya dalam menyusun ini, konten video ini menyatakan bahwa tanggung jawab penulis terhadap seluruh konten dalam video ini. Kemudian seluruh konten dalam video ini ditujukan dalam upaya untuk pengembangan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu yang tendensius, memihak, atau segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain, melainkan ditujukan sebagai media open access untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya pada hal-hal yang terkait dengan studi tentang filsafat ini. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah hilap saya mohon maaf. Nah, semoga informasi yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terlebih lagi untuk diri saya sendiri. Kepada teman-teman, stay safe. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan. Meskipun sudah ada vaksin COVID-19, tapi kita harus tetap hati-hati dalam bertugas, terutama untuk tenaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.